Gak sholat, ibu bangunin, udah nggak bisa dengan cara pelan, gepok kakinya kek, bangun nggak, sholat nggak, nah itu harus kudu. Usia berapa? 7. Berarti kalau pengen 7 tahunnya itu banguninnya santai, harus dimulai usia berapa? Pertanyaan saya, anak sekarang kan canggih, bayi aja bisa nyekrol HP. Betul? Nih bayi-bayi bawah 5 tahun udah bisa geserin HP. Nah kalau kita mah geserin ulekan sama panci doang, kita menggeserin sama penggorengan. Kadang nutul juga ngertian anak sekarang. Emaknya mengertian WA sama telepon udah. Aplikasi ini apaan sih aplikasi, orang ngerti ya kan? Timbang punya HP mah dibawa doang, asal ada telepon, halo ini kenapa ini kok nggak ada suara, nggak taunya kebalik. Kenapa? Lah emang pada katro, HP-nya kebangetan canggih. Halo, speakernya di sono, ininya di sini kamera. Kadang-kadang nenek-nenek kalau dipoto hidungnya doang kelihatan, ya kan? Lagi video call. Saya kalau sama ibu saya video call gitu ya, kadang-kadang ibu saya ngasih hidung, ya elah dikasih hidungnya. Kadang-kadang matanya sebelah, kadang-kadang mulutnya diginiin. Kadang orang tua tuh gini tuh pasti tujuannya apa Ustazah? Biar anaknya tuh deket dengerin, padahal mah apa? Kelihatan bibirnya ngomong begini. Lah emang kadang-kadang begitu nenek-nenek mah. Seukuran nenek-nenek tuh mikirnya apa sih? Yang penting bisa ngomong, bisa telepon. Orang ngerti tuh mukanya yang pas gimana, dapat angle yang pas gimana, orang ngerti pisan. Lu anak sekarang Bu, 3 tahun aja Bu, udah bentas tuh Bu ngomong. Kan 3 tahun rata-rata udah pada bentas tuh ngomong. Ya elah, golerin apa baik, digosar-gosar, yang ini yang apa, udah bisa milihin. Maka punten, di sini saya akan insya Allah dapat pahala, amin. Ibu-ibu, maka punten, mendidik anak itu. Pertanyaan saya sekarang, anak-anak sekarang itu usia 5 tahun, untuk ibu menyarankan ke kamar mandi cebok sendiri, sudah mulai bisa apa enggak? Jawab. 6 tahun. Ibu ngomong ini asli, ibu kan udah pada punya anak, apalagi punya nenek-nenek, udah punya cucu. 5 tahun, kalau anak perempuan rata-rata sudah mulai ngerti. Anak perempuan itu dikasih pemahamannya, kan hipotalamusnya kan tipis. Jadi anak perempuan itu kosakata juga lebih banyak anak perempuan. Dan anak perempuan itu dewasanya lebih duluan. Kalau anak laki-laki dewasanya belakangan. Nah sama emaknya masih emak aja digini, mama masih gitu aja anak laki. Malah kadang-kadang abangnya berarti anak laki yang pertama, sama adiknya yang perempuan, kadang abangnya belum paham, adiknya lo udah ngerti. Contoh kecilnya apa sih? Ngerapiin tas, beberes tas itu loh Bu, sama ngerapiin seragam. Loh lebih bener adiknya ketimbang kakaknya. Maka punten, disinilah kuncinya. Kalau anak kita, dengerin ya Bu ya, ini cara mentarbiyah. Jangan sampai kita kerepotan. Karena di sini nanti anak yang sudah balik itu tertaklif. Berarti anak itu kalau nggak puasa dosa. Kalau emaknya bapaknya biarin nggak mau ngedidik, bapak emaknya juga nanggung akibatnya. Kan disebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ibu sebagai orang tua pasti ditanya, udah kamu didik belum anakmu? Jangan-jangan ada jangan-jangan. Ngerti maksud saya? Berarti kalau mau ngedidik anak puasa, mulainya kapan? Kalau anak perempuan 5 tahun setengah ke atas. 5 tahun setengah. Puasanya bagaimana Ustazah?
puasa setengah hari. Itu pun gak tiap hari. Yang sering saya merasa sedih, ada orang tua, Bu, giliran anaknya berprestasi di sekolah, dikasih hadiah, diajak liburan, dibeliin sepeda. Giliran anaknya sedang dilatih puasa, anaknya sudah lewat bagus puasa, orang tuanya pelit hitung-hitungan. Loh, kadang anak kita kalau bulan Ramadan, Mama aku puasa tapi ntar sore beliin petasan yang harga itu ya Ma, yang petasannya 10.000 tuh Bu. Kadang-kadang kita tuh mikir ngasih hadiah ke anak itu, kadang kalau udah urusan yang agama, loh kita ngerasa berat. Giliran anak berprestasi di sekolah, apa aja kita bangga. Kalau saya itu namanya kebolak-bolak Bu. Tahu Bu kebolak-bolak? Bolak-balik. Mama, ntar aku puasa ya, tapi aku beliin boneka yang di situ loh Ma, bagus. Harusnya kita bilang, iya Mama beliin. Iya Nak, Mama beliin. Seharusnya ibu tuh bersyukur. Anak itu minta hadiah, berarti barokah rezeki kita sebagai orang. Karena apa? Ketika anak minta hadiah, tujuan hadiah itu untuk menanamkan agama. Loh kan anak itu jadi tahu puasa Ramadan. Malah kadang-kadang kita enggak. Anak itu berprestasi di sekolah, ayo kita jalan ke sana, jalan ke sini. Kamu kan berprestasi. Giliran anak itu ketika minta saja sedikit masalah, dia berhasil menahan, nggak makan, nggak haus tadi tuh, nggak makan, nggak minum tadi. Kita hitung-hitungan. Jangan ya Bu ya. Saya sampai hari ini mendidik anak saya satu-satunya dan ratusan yang di rumah. Anak saya itu setiap hari minta jajan itu untuk buka puasa dia makan. Setiap hari itu hampir 100.000. Saya sama suami ya alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting ada, duitnya ada, dan anaknya menjaga puasa, nggak masalah, barokah rezeki kita Bu. Anak saya usia 6 tahun, 7 tahun sudah puasa full. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua nyemangatin. Lewat apa? Dia minta hadiah, jabanin, iyain. Tapi sesuai kemampuan kita. Artinya kalau dia minta berlebihan, kita bisa ngerem. Jangan yang itulah Nak, yang itu aja ya kalau kita nggak ada. Tapi tetap kasih hadiah. Paham ya Bu ya? Jangan pernah pelit Bu sama anak. Tujuan ibu kerja, suami kerja buat siapa? Kenapa Ibu? Oh, lanjut Ibu. Fokus sekarang ya. 6 tahun mulai puasa zuhur. 6 tahun puasa zuhur. Boleh selang-seling. Sekarang puasa, besok kagak. Kalau umpama mau tiap hari, tapi mantar habis zuhur aku makan terus ya, iya. Itu caranya gitu. Jadi cuman pagi dari subuh sampai zuhur nggak makan. Itu caranya. Jadi lambungnya nanti nggak kaget. Dan anak itu harus dikasih tanggung, biar dia itu nggak bohong Bu. Anak sekarang depan emaknya pura-pura puasa. Ketika di sekolah dia sama teman-temannya nongkrong, ngerokok Bu, minum Bu. Saya sering kadang kalau jalan ada banyak anak sekolah nongkrong, minum, ngopi, ngerokok Bu di warung. Dan saya punten di sini saya jawab ya. Bagaimana hukumnya kalau orang jualan nasi di siang bolong di bulan Ramadan? Ini saya jawab sekali. Dia mencarinya halal, tapi caranya dia buka salah. Maka saya bilang rezekinya syubhat. Kenapa syubhat? Itu mendorong orang yang tadinya kudu puasa jadi nggak puasa. Terserah mau marah sama saya apa enggak. Kan banyak tuh warung-warung kadang masih buka. Pasar Ramadan buka, nyediain makanan, ditutupin apa itu,
Kain, terpal. Apalagi Bu kalau ke Tanah Abang. Tanah Abang itu Ramadan nggak Ramadan sama baik. Oke. Maka bagaimana Bu? Loh, dia nyari rezekinya halalan, toyiban bener, tapi harta duit yang dia dapatin jadi syubhat. Syubhat itu bagaimana? Maksudnya remang-remang. Caranya bener, tapi waktunya yang nggak bener. Sehingga apa? Mendorong orang-orang itu jadi nggak. Itu maksudnya. Dah, sampai sini paham apa enggak? Usia 7 tahun. Nah, ini baru usia penentuan. 7 tahun full. Full artinya subuh sampai maghrib. Dijeda dulu. Paham maksud saya? Syukur kalau 7 tahun puasa fullnya anak itu lebih banyak ketimbang setengah hari. Dulu gitu. Jadi anak saya itu sampai sempat pernah demam, berhenti 2 hari. Jadi Bu, anak itu ketika di bulan Ramadan, ketika kita mendidik anak-anak kita puasa, anak itu minta makan, selama yang dia minta itu gizinya ada, kasih Bu. Anak saya kalau buka puasa telurnya itu sampai 4 sampai 5 Bu. Namanya anak laki Bu. Saya ngeliatin dia aja udah kenyang dulu, udah begitu duluan saya. Kenapa? Semua dia beli, tapi dia makan. Nggak apa-apa nak, sehat. Ayo makan. Yang kenyang, saya gitu. Yang kenyang saya, yang kenyang. Nggak boleh hitung-hitungan. Jadi dia merasa itu puasa itu hari yang paling menyenangkan. Aku beli jajan sama emakku nggak dilarang. Ah biarin deh, aku nggak makan nggak minum sebentar doang, entar aku bisa jajan. Itu loh pikiran anak kita Bu. Jadi kita tuh jangan jadi orang yang tua pelit. Aduh, udahlah gak usah yang itu beli. Udah, padahal asli masih ada duitnya. Beliin Bu. Paham maksud saya? Ukuran kita kapan stop, kapan enggak kita tahu. Kalau sudah melampaui, kita stop. Kita arahkan. Sampai sini paham? Berarti kira-kira repotnya di awal apa kerepotan? Repot di awal. Nanti kalau anak itu sudah nyaman, gak perlu kita kasih iming-iming macam-macam. Jalan Bu, enak. Coba kalau ibu baru ngedidik anak usia 8 tahun, 9 tahun, udah kelas 3 SD, ibu baru nyuruh puasa, yakin iris kuping, sering bohongnya biasanya. Kenapa? Karena gak dari kecil ibu sadarkan. Itu yang akhirnya dia balik head atau sudah dewasa, kita bingung, kita ngomel, nggak didengerin. Sampai sini paham? Semoga manfaat. Yang ketiga, ini saya masalah ketiga ini cabangnya banyak yang ketiga. Yang ketiga itu wa itaqah. Itaqah di sini itu apa sih Bu? Dia kuat berpuasa. Kuat berpuasa. Pertanyaan saya kan ada orang yang sakit yang nggak kuat. Nah, berarti kalau orang itu sakit, sakitnya sudah parah, berarti nggak wajib. Makanya ada syarat sah, ada syarat wajib. Nah di sini masalah melaksanakan puasa itu dia mampu apa enggak? Itu biasanya siapa saja Ustazah? Dengar ini yang paling banyak furuk cabangnya. Habis ini selesai ya Bu ya, karena saya harus pulang ke Jawa Timur. Ya habis ini saya langsung pulang ke Jawa Timur. Insya Allah Selasa, Rabu sampai Kamis ada acara haul abah saya. Baru saya Kamis kembali ke Jakarta. Saya minta doanya ya. Ya acaranya dari hari ini, tapi acara puncaknya itu 2 hari besok. Besok sama Rabu malam Kamis. Insya Allah kalau diizinkan saya besok yang
Salah satunya yang sambutan mewakili keluarga, saya akan live ceramah dari Jombang, Jawa Timur. Saya Jombang. Oke ya. Saya ngomong masalah kuat berpuasa nih. Ini cabangnya banyak. Bagaimana Ustazah? Kalau seandainya dia nggak kuat, siapa saja orang-orang yang nggak kuat? Satu, orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang memang sebenarnya imun tubuhnya sudah nggak kuat. Nenek-nenek, kalau sudah sepuh, udah usia 80 tahun, ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Sebab nggak kuat, mungkin karena penyakit. Bagaimana Bu? Nggak wajib. Tapi nenek tadi ya Islam. Nenek tadi taklif, balik berakal. Tapi apa? Neneknya nggak kuat puasa. Sebab apa? Udah sepuh, udah tua. Kalau seandainya ibu saya usianya 60 tahun tapi pikun, seger tiap hari makan sampai orang kehitung. Lah orang pikun kan sehari kadang makan berapa kali mah? Rasanya kayak belum makan baik. Mau namanya orang pikun kan ada tuh Bu. Jadi orangnya tuh seger, cuman otaknya aja nggak seger. Jadi kalau disuruh nginget itu nggak bisa inget. Ingat salah satunya penyebab pikun itu apa? Jangan suka tidur sore. Ya, bagus. Kalau sore goreng-goreng mah. Ini bisa lanjut? Oh, berarti pikun nih orang ya? Iya. Kalau pengen ngilangin pikun, ibu tuh nggak boleh sering bengong. Karena ketika bengong, otak kita itu nggak kerja. Biasanya gitu. Benar. Amin. Lanjut Ibu. Maka punten, ketika ibu tadi menyaksikan orang tua ibu pikun, wajib apa enggak Ustazah? Enggak wajib. Wong tadi kan syarat keduanya apa? Taklif tadi. Sehat akal, balik. Emak kita balik, tapi akalnya orang sehat. Berarti wajib puasa enggak? Ya enggak. Kita tahu tetangga kita di belah yang ono jauh, ada yang stres, ngamuk-ngamuk. Bulan Ramadan, suruh puasa enggak dia? Ya enggak lah. Paham maksud saya? Jadi yang disebut taklif tadi itu orang-orang yang memang akalnya sempurna. Kalau ditanya 1 tambah 1 ya 2. Namamu siapa? Iftitah. Itu orangnya namanya berakal. Kalau tiba-tiba tanya kamu namanya siapa? Begitu. Terus rumahmu di mana? Aku udah makan 3 kali, namanya nggak nyambung. Ibumu siapa? Ibuku mah monster, umpama. Jawabnya nggak ada yang nyambung. Akalnya nggak sehat. Bagaimana Ustazah? Nah, model yang orang-orang seperti tadi, stres, gila, itu masih ada harapan sembuh. Maka bagaimana? Ditulis. Kalau dia sembuh, dibayar utangnya. Bingung apa enggak? Enggak bingung ya? Bingung apa enggak? Jadi dia itu enggak wajib puasa pas Ramadannya itu. Kenapa? Lah emang otaknya orang bener. Lah tapi kalau ternyata otaknya jadi bener, ya harus bayar. Karena masih punya kesempatan. Kalau pikun yang nggak wajib puasa, yang nggak wajib mengkodok, ya sudah bebas. Beda dengan orang tua yang tua renta, orang tua yang benar-benar nggak mampu, tapi ingatannya masih boleh, harus bayar fit. Bingung apa orang? Tahu ini nyampe apa enggak ini? Karena cabangnya banyak. Saya ulang ya.
Jadi syarat wajib, berarti kalau syarat-syarat ini terpenuhi, berarti dia wajib puasa. Namanya syarat wajib puasa. Kalau syaratnya ini nggak terpenuhi, Ustazah, yang nggak wajib puasa, nggak terpenuhi. Contohnya, karena tadi pertama Islam, yang kedua taklif. Taklif itu apa? Berakal, terus dia balik. Kalau ada orang tuh balik, usianya 20 tahun, tapi dia stres. Balik, iya. Suaranya udah gede, mau udah gitu. Tapi dia stres. Kenapa? Karena dia diputusin pacarnya. Stres gara-gara cewek. Pret. Menderita dengan pret akhirnya. Stres. 20 tahun kan masih muda, Bu. Stres. Ini secara dia tuh sebenarnya masih kuat puasa. Cuman satu doang. Kenapa? Otaknya oleng. Dari situlah akhirnya anak ini tidak wajib puasa. Loh, ternyata pas dia stres, sama emaknya dibawa ke rumah sakit jiwa. Diobatin. Tahu-tahu diobatin 3 bulan 4 bulan, otaknya sembuh. Balik lagi ke rumah, ingat itu emaknya, itu bapaknya, itu adiknya. Dia ini laki-laki namanya siapa, ingat semua. Bagaimana? Berarti dia harus bayar puasanya waktu dia stres tadi. Karena sudah jadi wajib. Wong dia udah berakal. Kalau yang tadi gak berakal, dia masih dikasih kesempatan sehat, berarti dia membayar yang waktu itu. Sampai sini paham ya? Baru yang masalah tadi, Bu, wa itoqoh tadi, orang yang mampu kuat berpuasa. Masalahnya ada, akalnya ada, balik iya, Islam iya, tapi sudah sepuh. Kalau ditanya, Nek, itu anak Nek yang nomor 5 siapa namanya? Oh, si Maryam. Maryam, iya, lu masih neges. Tapi kalau disuruh puasa, nenek itu badannya meriang, gemeteran, nggak kuat, berarti udah sepuh. Bagaimana, Bu? Ini mah nggak wajib membayar puasanya, tapi harus bayar fidyah. Dah, sampai sini paham apa ora? Sampai guling-guling, sampai pelonjor. Ini baru ada taklim model begini. Safinatun Najah syarahnya Kasyifatus saja. Kalau tadi pagi Fathul Muin. Lanjut Ibu. Anak muda kurang ajar dan Oke. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu sehat. Nah, ini baru saya ngomong masalah sehat. Berarti yang sehat ini nanti ada kaitannya sama penyakit lambung, apalagi tadi? Diabetes, kanker, bukan kantong kering. Penyakit-penyakit yang udah wah. Bukan main itu. Ya, Bu ya. Kenapa Ustaz? Wah, itu Masya Allah. Ujiannya udah banyak banget. Nanti ini baru saya jelasin orang itu wajib mengqadha puasa plus bayar fidyah, kafaroh juga. Oke, tapi nanti ya Bu ya, hal-hal yang batalin puasa banyak, Bu. Wah, tentang Ramadan itu banyak. Ini cukup apa enggak ini? Nanti kalau nggak cukup, saya bikin kajian selama Ramadan. Ya, Insya Allah, biar tentang Ramadan tuh banyak yang tahu. Oke. Sehat. Sehat itu maksudnya gimana? Sehat itu yang maksudnya
ketika dia berpuasa, walaupun serasa badannya panas dingin, tapi masih bisa Puasa. kan tadi kuat berpuasa. Emang sakit sih, tapi masih kuat. Berarti masih wajib. Contoh, ya Allah ini kayaknya masuk angin dah. Kemarin bikinin kue pesanan orang-orang banyak bener, tidur kurang. Pas besok pagi, udah gitu tuh. Pala keliengan, masuk angin, terus gitu. Batalin nggak puasa? Ya enggak. Yang penting ibu masih kuat. Dibilang sehat itu bagaimana sih? Sehat dalam arti kita tuh walaupun dikasih ada sesuatu yang kurang nyaman, tapi masih kuat puasa, berarti masih wajib. Beda lagi kalau orang itu sudah sakit lambung dan kata dokter ini lambung. Karena saya pernah punya anak santri yang lambungnya itu Bu, dari usus paling atas sampai ke bawah luka semua. Jadi anak itu nggak bisa makan apapun. Makannya itu harus yang melon itu digerus kayak jus gitu. Itu pun nggak boleh ada susu campuran apapun, nggak boleh. Kenapa? Dia baru makan, baru diseruput aja berapa menit keluar. Karena lukanya itu udah nggak nerima. Sampai diinfus, nggak kuat jalan. Nah, kalau ada orang yang punya riwayat sakit mah lambung bagaimana? Saya saranin, kalau ada sesuatu hal yang berkaitan dengan kesehatan, sebelum Ramadan ke dokter, konsultasi. Saya ini punya penyakit riwayatnya lumayan berat. Dokter tolong cek, saya pengen banget niat puasa Roma. Mesti dokter itu akan kasih saran. Mesti diresepin itu bentuk ikhtiar kita. Nggak boleh kita ngomong bersembunyi dengan alasan saya ini punya penyakit berat. Padahal sebenarnya kalau dia puasa, dia masih mampu. Yang menjadikan dia bilang nggak mampu kan pikiran dia. Ngerti maksud saya? Terutama masalah lambung, penyakit GERD, penyakit anxiety apa itu? Yang kekhawatiran itu sebenarnya obatnya di diri kita sendiri. Sampai sini paham ya Bu ya? Terus kalau sakit diabetes gimana Ustaz? Kalau sakit diabetes ya tinggal ditanya, apakah diabetesnya ini masih stadium yang bisa ditindaklanjuti, yang dia bisa berpuasa? Apa memang sudah, maaf Bu, kalau orang sudah kena diabetes, sudah ketergantungan insulin dan obat yang sampai pada ngerusak pankreasnya, rusak ginjalnya, rusak. Nah, ini beda. Sampai glukoma, apa itu Bu? Matanya burem, gula darahnya naik, emang orangnya juga bandel, umpama. Memang dokter menyarankan untuk tidak puasa karena ada obat yang harus dia minum. Itu beda ceritanya. Berarti dia nggak sedang sehat. Lah kalau cuma timbang puyeng doang terus nggak puasa, ya. Lah semua orang jadi begini, asalnya dikit udah dah mau ngepuasa, gitu. Puyeng. Padahal puyengnya bukan puyeng bener, puyeng memang nggak punya duit. Sampai sini paham ya? Justru malah kalau orang bayar fidyahnya, nanti saya ajarin terakhir sebelum saya tutup. Terakhir itu apa Bu? Yang kelima, iqamah, berada di rumah. Ini yang saya pengen bahas, masalah mudik Ramadan. Sering orang itu bersembunyi alasan saya tidak puasa karena ada safar itu yang tetap wajib puasa. Oke. Saya mau pergi soalnya. Gak kuat. Lanjut Ibu. Ada orang safar bepergian. Ustazah, saya mudik. Kemana Bu? Saya mudik ke Jawa Timur.
Kalau ibu mudiknya sebelum azan subuh, masih malam, berarti besok paginya boleh nggak puasa. Tapi kalau mudiknya jam 7 pagi, habis azan subuh, wajib. Kenapa? Lah kan tadi waktu wajib puasa ibu masih di iqomah, berada di rumah. Bingung enggak? Jadi kalau umpama saya hari Jumat sama anak santri laki-laki yang nganterin, saya pergi ke Jawa Tengah mau ceramah hari Jumat. Ceramahnya malam Ustazah. Saya, Bu, Ustazah jadwal malam ceramah ya? Iya. Ayo Kak berangkat. Santri saya laki-laki berangkat, nyetirin. Berangkatnya jam berapa Bu? Saya berangkatnya jam 6 pagi. Berarti anak santri ini harus sholat gak boleh sholat zuhurnya di jamak kok kosong. Kenapa? Lah perginya jam 6. Bingung. Masalahnya apa? Dia iqomah. Saya tadi iqomah. Saya pagi itu masih ada di rumah. Makanya ibu-ibu kalau pengen besoknya nggak puasa Ramadan, maka ibu berangkatnya harus sebelum adzan subuh. Jatuhnya apa? Ibu bepergian sebelum datangnya wajibnya ibu disuruh puasa. Kan ibu mulai disuruh nahan makan minum kan adzan subuh. Sampai sini paham para besti? Ya, sudah jam 2 itu. Cepat ya. Maka punten, saya harus habis ini cus Bu. Soalnya kalau saya sekarang berangkat jam 3, perjalanan sini ke sana itu 11-12 jam. Berarti kalau saya berangkat nanti jam 3, sampai rumah perkiraan subuh. Itu ya Bu ya. Saya pernah nyetir sendiri Bu, dari sini ke Jombang. 12 jam saya nyetir sendiri. Saya tuh berani aja gitu. Kecepatan 130 km Bu. Itu suami saya sampai teriak, pelanin nggak? Tambah saya gas. Seru Bu. Jadi perjalanan 11 jam sini Jombang itu, saya nyetir sini sampai Probolinggo. Atau Probolinggo Bu? Hampir Banyuwangi, ujungnya Jawa Timur. Pernah nyetir sendiri. Jadi kalau saya disuruh nyetir bis, asal saya berani ya nyampe kali supir bis. Oke. Karena saya punya prinsip gini Bu, perempuan itu ya nanti insya Allah selama di perjalanan saya live, saya akan kasih tipsnya bagaimana perjalanan itu membawa pahala. Karena kadang-kadang orang-orang itu kadang-kadang jalan safar itu tidak tahu. Nanti insya Allah di live saya akan kasih. Nganjuk ya. Oke. Ibu, saya minta maaf ya. Terakhir bayar fidyah. Sebenarnya kita masih ada waktu ya, ketemu lagi kan? Insya Allah. Kalau bayar fidyah itu gini Bu, tidak ada paksaan. Tapi intinya satu, Imam Syafi'i, kalau memang ibu pengen bayar fidyah menurut Imam Syafi'i, harus pakai makanan pokok. Jadi nggak boleh ibu bayarnya pakai duit. Yang dibolehkan pakai duit siapa sih? Ibnu Taimiyah, pengikutnya mazhabnya Imam Hanafi. Jadi kalau bisa bayar fidyah harus pakai makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras. Paham? Karena apa? Dalilnya fidyatun ta'amu miskin. Dan ngasih fidyah tidak boleh sama janda yang kaya. Janda itu belum tentu miskin. Yatim juga belum tentu.
Sering orang itu nyari yang janda. Mana janda? Lah janda kontrakannya 10. Nah, janda tapi tinggalan suaminya banyak. Kan kita sering latah di lingkungan kita yang dicari janda. Lah kalau jandanya dienakin sama anaknya, masa dia masih mau nerima? Ngerti maksud saya? Cari orang miskin itu yang bagaimana? Suami istri, tapi suaminya di PHK, istrinya kuli nyuci, kontrakannya punten bayar kadang bisa kadang kagak, makanan kadang makan kadang enggak, utangnya banyak mau di warung, buat makan beras saja hari-hari susah. Itu yang dikasih vidya, bukan janda yang kontrakannya 10. No, kita mah suka kebolak-bolak. Ini saya kalau ngomong gini nggak apa-apa ya. Biar walaupun janda itu, kalau ibu janda terdepan duitnya di mana-mana, ya jangan kayak mental fakir. Minta baik. Kalau ibu minta sama anaknya nggak apa-apa. Ngerti maksud saya? Jadi nggak selalu janda itu susah, miskin. Tapi orang miskin juga nggak selalu janda. Orang miskin juga ada suami cuman hidupnya susah. Bisa makan, cuman makannya ya begitu. Kalau nggak ngutang, ya nggak bisa. Nah itu namanya susah. Yang mana yang bu, yang model begitu? Iya. Terus yang dicari siapa lagi? Dia yang masih ada hubungan kera. Tapi ingat nggak boleh sama orang tua. Ngasih vidya ke orang tua itu menghinakan orang tua sendiri. Ibu menghinakan diri ibu sendiri. Masa ibu tega? Orang tua itu kan orang yang dalam tanggungan kita. Masa ibu ngasih ke dia? Gak boleh. Oke. Terus fidyahnya kalau satu hari berapa? 677 gram. Berarti 1 liter kurang. Kalau dimantepin 1 liter. Lebih bagus lagi, lebih utama berasnya iya, tambahin telur atau tobi top. Karena ada lagunya tobi top. Nah, janda anaknya kaya gimana Ustazah? Lah itu yang nggak perlu disantuni. Yang penting anaknya ngasih. Itu kalau di tempat saya Bu ada janda. Asal di tempat saya ada Bu janda jualan nasi. Asal dikasih zakat nggak mau. Jangan. Saya masih mampu. Keren itu. Top. Apa Bu? Top. Janda tapi nggak merasa hidupnya jangan dikasih saya begini sama aja doain saya nggak mampu, saya masih mampu. Noh, kasih yang lebih. Itu bagus mentalnya. Ada orang itu janda, perhiasannya banyak ngerentet, asal dikasih zakat terima, lumayan. Dikasih fidyah terima. Itu namanya mentalnya sakit. Mampu tapi merasa nggak mampu, berarti yang sakit mentalnya. Nih sakit ini. Kalau ibu walaupun janda, anak ibu nyenengin, anak ibu ngirimin, cukup, madang enak ada, baju dibeliin bocah, ibu disantunin, jangan kasih yang lebih, susah lagi. Hah? Ibu nggak minta, tapi masa ibu mau ngerendahin diri ibu sendiri? Seperti maksud saya? Saya nggak minta sih, saya dikasih. Iya, ibu dikasih. Tapi kalau ibu merasa diri ibu masih mampu, ngapain ibu terima? Berarti sama aja dengan ibu kalau nerima, ibu merendahkan diri sendiri. Saya masih mampu kok. Gimana? Kalau seandainya ibu berpikir takut orang itu tersinggung, jangan diterima. Ibu kasihin sama orang yang ibu tahu lebih susah hidupnya dari ibu. Betul? Ya, ya. Kalau ibu merasa nanti kalau ditolak, kan ini kan ada yang nggak enak
udah, saya udah dibawain, diiniin. Terima aja. Saya terima ya. Baru ibu mikir, ada loh hidupnya tetanggaku yang lebih susah dari aku. Kasihin ke dia. Top. Berarti mental ibu mantap. Saya bukan mental orang yang tidak, Bu. Allah memampukan saya. Ya. Tuh. Bukan, ini fidyah. Kalau fidyah itu ada di juz 2 surah Al-Baqarah. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Zakat memang beda. Kalau zakat ada asnafnya 8, ada di juz 10. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Bukan. Itu. Jadi kalau zakat fitrah itu ada ketentuan. Kalau fidyah, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah harus dikasih orang miskin. Tidak semua janda miskin. Tidak semua yatim itu miskin. Hargai diri kita. Kalau kita masih mampu, ngapain kita nerima yang begitu? Kalau kita terima berarti kita mentalnya ya miskin, sakit. Padahal ada yang hidupnya susah di bawah kita. Ngerti maksud saya? Cuma kadang orang kalau berkaitan sama mental susah. Ini saya ngomong begini mohon maaf ya. Maaf aja. Biasanya kan setelah ada meninggal gitu kan disolatkan di masjid, terus betul. menyediakan karung terus dibagi-bagikan yang salat Berasnya fidyah. ya salat. Kalau saya nggak saya terima, Bu. Saya terima berasnya. Jadi yang sholat di masjid saya, oh Pak Yai ini saya nitip ya fidyah almarhum. Saya sama suami, biasanya suami sih, dibagi dulu. Di sini yang orang miskin mana? Dihitung. Bukan orang yang nyolatin. Karena orang yang nyolatin itu nggak semuanya miskin. Loh, saya kalau diundang tahlilan, Bu, tahlilan orang meninggal itu, terus saya dikasih beras. Saya suka nanya loh, Bu, bodoh amat dah marah. Ini fidyah apa enggak? Saya nanya, Bu, bener. Kalau tuan rumahnya bilang, Ustazah ini saya niatin fidyah. Waduh, sebaiknya jangan. Saya masih mampu. Saya bukan orang miskin. Lu bagus kita ngomong gitu. Nah iya itu maksudnya. Kalau kita bilang kita terima, ya sama aja kita doain diri kita miskin. Makanya jangan punya mental itu. Bingung apa bingung ini? Kadang-kadang orang tahlilan, Bu, dikasih beras itu loh, Bu. Terus keluarganya bilang, ini kan fidyahnya almarhum, nggak tepat sasaran. Paham ya sampai sini? Oke. Kalau suami meninggal masa iddah istrinya berapa? Walladzina yutawaffawna minkum yadharuna azwajaw wa yadharuna arba'ata asyhur wa asyhur. 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya perempuan ditinggal meninggal suami 130 hari. Tidak 100 hari. Dari 100 hari masih nambah 1 Bu. Itu masa iddahnya. Kalau cerainya mati. Paham ya? Kalau cerainya hidup, salah satakuru, 3 kali suci. Enggak 3 bulan. Karena ada perempuan haidnya itu 1 bulan, 2 bulan. Ada yang perempuan haidnya 2 bulan sekali. Berarti berapa? 6 bulan. Takarannya haidnya, ghalibnya. Begitu. Meskipun itu istrinya sudah umur 40 tahun, iya. Mau nenek-nenek kayak ditinggal kakek-kakeknya 130 hari baru boleh keluar. Kali kalau nenek-nenek mau nerima pinangan boleh. Walaupun udah menopause.
Kalau sudah menopause ya dihitung aja golib biasanya loh Bu. Ibu udah nggak haid, tapi caranya cara ya ibu hitung dulu kebiasaan ibu haidnya tuh gimana. Sekarang udah menopause nggak haid, tapi dulu kan pernah haid. Yang hitungnya golib yang sebelumnya itu dulu. Begitu. Keluar dari rumah boleh, yang penting nyari. Iya, karena untuk kelangsungan hidup. Tapi kalau tabungannya masih cukup, ya dipakai lah tabungan. Menjaga diri lebih baik, karena ketika orang ditinggal meninggal itu lebih terhormat. Oke Bu? Itu saja ya, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil. Saya mohon izin, mohon pamit.